Bagaimana kalau suami melarang istrinya mengaji? Bang, kewajiban abang 5: kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Semestinya abang mendatangkan guru mengaji ke rumah, mengajarkan aku baca Quran, mengajarkan aku akidah, mengajarkan aku fikih, mengajarkan aku akhlak, mengajarkan aku Quran, mengajarkan aku hadis. Tapi karena kau tak sanggup mendatangkan Ustadz Somad membuat pengajian di TK Az-Zahra, Ustadz Dr. Hanafi, Ustadz Zul Ikrami, Ustadz Al-Nob Dinar, Ustadz Abdul Somad, izinkan aku mau pergi pengajian. Hai suami-suami, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan bini kalian mengaji. Jangan takut bini kalian bercampur sama laki-laki, karena di majelis ini yang laki-laki cuma saya saja. Tak ada bercampur di sini sama laki-laki. Jadi suami-suami yang tak mengasihi bininya mengaji itu mesti kita kasih tahu. Potongkan video ini nanti, kirimkan ke grup laki-laki melarang bini mengaji. Sedangkan mengaji adalah kewajiban setiap muslim. Macam mana ibu tahu cara wudhu kalau tak ngaji? Macam mana tahu cara membaca Quran, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah kalau tak ngaji? Macam mana ibu tahu cara sholat kalau tak mengaji? Maka mengaji hukumnya wajib karena beramal wajib. Sholat hukumnya wajib. Tak sah sholat kalau tak berwudu. Maka kalau begitu berwudu hukumnya wajib. Airnya dalam sumur, kalau tak ada timba, air tak dapat, maka membeli timba itu wajib. Sumurnya dalam, kalau tak pakai tali tak bisa air, maka membeli tali hukumnya wajib. Kalau ditanya orang apa hukum mengaji, tak sah solat kalau tak berilmu, maka mengaji hukumnya wajib. S1 fikih, S2 fikih, S3 fikih. Nah, itulah dia Ustadz Zul Ikram, dosen pasca sarjana. Bukan Ustadz ecek-ecek yang saya bawa kemarin. Imam besar Masjid Agung An-Nur. Bisa Ustadz Zul Ikram mengajar ke Ma'an Azhar? Siap bang, adik kelas saya. Ustadz Hanafi, doktor. Ustadz Al-Nob Dinar, ketua yayasan tabung wakaf. Siap komandan. Datang mereka. Tiga-tiganya alumni Al-Azhar Kairo. Ibu tinggal datang, duduk, ngaji. Datang, duduk, diam. Cakap-cakap sedikit tak apa-apalah, tanyakan. Apa susahnya mengaji sini? Tidak diwajibkan iuran seragam, tidak ada iuran kue kotak. Saya bukan mau ngasih tahu ibu, jangan ibu tersinggung. Ini mau ngasih tahu suami kalian yang tak mengizinkan. Saya sedang bercakap sama orang sekarang di kamera, di kamera. Jangan ibu tersinggung dengan cakap saya. Apa kalian melarang bini kalian datang mengaji kemari? Tidak ada wajib seragam, tidak ada iuran itu ini. Ini udah masuk tahun ke-4, tak ada iuran itu ini. Datang aja duduk mengaji. Anak-anak dari maghrib ke isya mengaji di sini. Ibu-ibu sore Jumat dari asar ke maghrib mengaji. Bapak-bapak semua, ibu campur semua habis subuh Rabu. Apalagi supaya apa? Supaya apalah guna Ustaz Abdul Somad tinggal di situ, bukan ada pengajian, jumpanya pun payah. Jangan sampai orang bercakap begitu. Apa guna dia tinggal di jalan Kamboja itu? Bukan pernah nampak mukanya. Kau yang tak pernah datang. Betul? Betul kata ibu-ibu ni. Sebagai PNS, banyak di antara kami yang sanggup berpoligami. Aku kalau udah menjawab masalah ini bingung mau menghadap kemana. Mau menghadap kemari orang ini senyum, mau menghadap kemari orang ini senyum pahit. Ini perlu kuteruskan atau kita sarapan aja? Minta teruskan orang ini. Nggak usah katanya.
Sebagai PNS banyak diantara kami yang sanggup berpoligami. Langsung bermasalah pula mikrofonnya. Kalau membaca undang-undang PNS takut melaksanakannya. Apakah seorang yang sanggup berpoligami tapi takut istrinya lepas dari dosa tidak berpoligami? Siapa yang bilang tak poligami itu berdosa? Tidak berdosa. Poligami itu pilihan, bukan kewajiban. Kalau kewajiban sholat, kalau tidak sholat berarti berdosa. Poligami itu tidak wajib. Kalau poligami wajib, enak kali lah kita, ya kan? Jadi siapa yang sanggup, fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah perempuan yang baik-baik. Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup berlaku adil, fa wahidah, satu saja cukup. Poligami ini seperti pintu pesawat, pintu emergensi. Ketika kita naik pesawat, apa kata pramugari? Ladies and gentlemen, kepala berkudis tempel semen. Macam naik pesawat, pintu emergensi. Kata pramugari, nanti kita akan naik dan turun dari pintu ini. Pintunya cuma di sini. Tapi andai pesawat ini meletup, andai tiba-tiba masuk jurang, andai tiba-tiba masuk ke laut, maka ada satu pintu emergensi yang bisa dibuka. Begitu juga dengan kita. Kalau normal-normal saja cukup satu. Tapi kalau ada di antara bapak yang punya tenaga super 300 tenaga kuda, justru istrinya yang meminangkan dia. Terjadi kawan saya, sahabat saya, dipinangkannya lakinya itu. Pas ditanya orang, kenapa kau pinangkan laki kau? Daripada aku sendiri mati, aku kata dia. Dipilihkannya yang baik, yang solihah. Jangan dibiarkan dia berzina daripada dia poligami. Bagus dia berzina, Pak Ustaz. Oh, tidak begitu. Ibu tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan takut suami ibu tiba-tiba menikah, karena bapak kuat tidak akan mungkin menikahkan bapak tanpa ada surat persetujuan ibu. Makanya ibu sebelum tidur malam periksa di dekat-dekat tempat tidur itu, jangan sampai ada kertas, pena dan matris 10.000. Karena mereka tak bisa nikah kalau tidak ada surat itu. Mesti ada pernyataan, saya yang bertanda tangan di bawah ini, aku rela dia begini sekali lagi. Setelah itu baru surat itu dibawa ke pengadilan. Bapak ketua PNPA, pengadilan agama, ada gambarnya sebelah. Nanti tengok, ketua pengadilan agama Talu, Bapak Rinaldi MSHI, sarjana hukum Islam. Lalu Pak PA hakim bertanya, wahai ibu, betul, apakah ibu betul tanda tangan setuju istrinya menikah lagi? Betul. Betul ini surat ibu? Betul. Betul ibu yang tanda tangan? Betul. Tidak ada paksa. Cepat aja lah Pak hakim, aku makin panas hatinya. Oh, paksa barulah bisa menikah lagi. Faman kana minkum faman lam yastati, siapa yang tak sanggup, fawahidah, maka cukup satu. Mudah-mudahan yang satu itu barokah, solihah, baik, lahirlah anak-anak penghafal Quran, mujahid fisabilillah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita yang selalu pasrah akan cobaan dan ujian selalu ikhlas, tapi ujian dan ujian selalu datang silih berganti. Apa yang harus kami lakukan? Apakah ini cobaan atau hukuman? Bagaimana nasihat Ustadz untuk kami? Terima kasih Pak Ustadz, semoga Ustadz Tengku Abdul Somad selalu dalam lindungannya, amin. Adakah manusia ini yang tidak diuji Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak ada. Nabi Adam alaihissalam diuji. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ibrahim diuji. Ujian pertama punya ayah Azar penyembah berhala. Ujian yang kedua menghadapi umat yang menyembah bintang gemintang. Ujian yang ketiga menghadapi umat yang menyembah berhala. Ujian yang keempat tidak punya anak. Ujian yang kelima punya anak mesti diasingkan ke tanah suci. Ujian yang keenam diminta untuk menyembelih anak. Tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Cuman kita tak tahu ujian dia. Enak kau ya, kemana-mana, jalan sana jalan sini,
Aku tak bisa pergi jauh. Kenapa? Aku diuji Allah, aku di rumah aja. Kenapa kau di rumah terus? Kau tengoklah keningku berbisul. Kita sangka dia ini yang berjalan ke sana ke sini ini tak ada ujian. Enak kau ya, jalan ke sana kemari tak ada ujian. Aku sebetulnya dari tadi ini jalan sana ke sini karena berbisul juga. Di mana? Di sini. Tapi bukan berarti saya berdiri dari tadi ini berbisul. Jadi kadang kita menyangka orang lain tak ada bisulnya, padahal bisul dia lebih parah, cuman dia tak mengeluh saja. Apakah yang datang ini azab? Ada orang demam. Dari mana kita tahu demamnya itu azab? Atau demamnya itu menggugurkan dosa? Atau demamnya itu mengangkat derajat? Kan 3 kemungkinan. Tak tahu kita. Tidak ada hadisnya. Kalau demamnya demam panas tinggi itu laknat. Kalau demamnya demam puyuh itu ngangkat derajat, nggak ada. Maka sikap kita kalau datang sesuatu yang tak menyenangkan, husnuzon. Ana inda husnuzonni abdi bi. Mudah-mudahan dengan segala musibah itu Allah melepaskan dari dosa-dosa kita. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Orang yang duri menusuk tapak kakinya, demam panas, gundah gulana, sakit kepala, kaffarallahu anhu biha sayyi'ati. Dengan itu Allah menghapuskan segala dosa-dosa. Sejak kecil saya ditinggal ibu saya, sebab orang tua saya berpisah. Ayah saya tidak menafkahi kami hingga saya dewasa. Ayah saya mempunyai hutang piutang yang uangnya murni dia gunakan sendiri. Apakah saya memiliki kewajiban melunasi hutang tersebut? Dan saya juga bercita-cita menikah Ustadz, tapi beliau tak meridhoi. Seandainya seorang ayah meninggal dunia, dia meninggalkan hutang, hutangnya dibayar melalui tirkah. Tirkah adalah harta warisannya. Dalilnya mana? Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Harta warisan tidak boleh dibagi sebelum diambil wasiat sepertiga dan dibayarkan hutang. Keluarkan wasiat sepertiga, dibayarkan hutang, baru boleh dibagi. Jadi orang meninggal itu hutangnya dibayarkan melalui tirkah, melalui harta warisan. Adapun anak, apakah wajib seorang anak membayarkan hutang orang tuanya dari uangnya pribadi? Tidak wajib. Tapi kalau dia mau berbakti, maka dia bayarkan. Engkau mau berbakti kepada ayahmu, bayarkanlah. Kalau kau tak mau membayarkan, tidak apa-apa, karena engkau tidak wajib menurut hukum Islam. Harta wajib dibayarkan dari harta ahli waris yang ditinggalkan. Jelas? Tapi saya tidak menyuruhmu untuk durhaka kepada orang tua. Walaupun orang tuamu tak memberimu makan dan dia tidak memberimu nafkah, sekarang setelah kau remaja dewasa mau nikah, lalu kau bayarkan, kau anak yang luar biasa. Allah akan membukakan pintu rezekimu dan anakmu akan menjadi anak yang berbakti kepadamu. Adapun orang tuamu yang tak baik, khudh ma safa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Toh dia sudah meninggal dunia. Maka orang yang meninggal dunia itu, kata Nabi SAW, uzkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal sebut yang baik-baiknya saja. Jelas? Dakwah Plus 62. Ustadz minta doanya biar cepat dapat jodoh. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit dan susah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Maksudnya adalah surat Yasin. Dalam muqaddimah surat Yasin, tafsir Ibnu Katsir. Maka baca surat Yasin, setelah baca minta pada Allah, ya Allah, barokah surat Yasin, mudahkanlah jodoh. Adakah yang sulit bagi Allah? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun?
Tidak ada yang sulit bagi Allah. Asam di laut, asam di gunung, garam di laut, bertemu juga dalam belanga. Itu kata orang Indonesia. Kalau kata orang Barat, man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus bertemu di bumi. Tidak ada yang sulit bagi Allah mempertemukan rezeki, langkah, pertemuan, maut dalam kuasa Allah. Minta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Setelah baca Yasin, salat sunat hajat. Usolli sunnatal hajat. Bagi yang pakai usolli. Yang nggak pakai usolli dalam hati. Hajatnya jangan disebut, apalagi sholatnya di masjid kuat-kuat. Usolli sunnatal hajat, untuk jodoh. Nanti ditanya kawan sebelah, udah umur berapa? Allahu Akbar. Minta di sujud terakhir. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika sedang bersujud. Di sujud itulah minta selama-lama sebanyaknya kepada Allah. Jangan dilafazkan di mulut, di dalam hati saja. Minta kepada Allah. Ya Allah, tak ada yang sulit bagimu. Kirimkanlah seorang pangeran yang paling ganteng sedunia akhirat. Amin. Yang ketiga, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi, ya Tuhanku, la tadharni fardan, jangan biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warithin, engkaulah sebaik-baik pewaris. Yang menghafal doa ini yang gadis sama yang lajang aja. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Jangan biarkan aku sendirian, karena engkau sebaik-baik pemberi waris. Walladzina idza fa'alu fahishatan, orang yang melakukan dosa. Langkahnya 3. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Pertama, zakarullah, eling, ingat. Gosip, langsung ingat. Pacaran, hubungan dengan perempuan tamak, langsung ingat. Langkah pertama, zakarullah. Setelah zakarullah, fastaghfaru, istighfar. Ingat tuh di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini. Habis ingat di sini, ke sini. Astagfirullah. Yang ketiga, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak melanjutkan. Itu yang disebut dengan taubat. Maka kata Ibnu Abbas, 1. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. 2. Al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Ketiga, al-idmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat tidak mengulangi untuk selamanya. Dari mana ini Ibnu Abbas ini? Dari ayat Al-Quran. Zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa lam yusirru. Eling, ingat, sadar. Setelah itu istighfar, setelah itu stop, jangan ulangi lagi. Orang yang nangis tapi melanjutkan lagi dengan penuh kesadaran, namanya orang fasik. Fasik itu artinya melakukan perbuatan dosa dengan penuh kesadaran. Orang yang fasik, maka hatinya dikunci, ditutup Allah, ditarik hidayah. Yudhillu bihi katsiran, banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsiran, banyak yang diberi hidayah. Siapa yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu orang yang fasik. Orang fasik siapa? Melakukan perbuatan dosa dengan penuh kesadaran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kalau buat dosa berhenti, stop.
perempuan perlu menikah dengan suami yang punya harta. Betul, Bu? Karena suami wajib menafkahi istri. Suami, kalian wajib memberikan 5 kepada istri. Yang pertama, makan. Ibu sudah makan? Yang kedua, pakaian. Ibu alhamdulillah semua sudah dikasih pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Alhamdulillah omahe api-api tenang. Yang keempat, pendidikan. Ibu dikasih pendidikan, sholat, ngaji. Yang kelima, perhatian. Jadi suami tetap ada materi, makan, pakai. Tapi kalau istrinya menuntut, minta belikan istana, minta belikan mobil mahal, tidak sesuai dengan kemampuan suami, dikhawatirkan suaminya mati berdiri, mati tegak dia. Jadi kalau kamu belum nikah, ada cewek matre terlalu banyak permintaan, cari yang solehah, banyak di Bukit 9 insya Allah. Tapi saya mau sama dia aja Pak Ustaz. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Nah ini untuk yang jomblo-jomblo. Jangan kalian pertahankan juga si matre itu. Biarlah dia kawin sama matre 6.000 aja. Bagaimana anak bisa jadi seperti Ustadz Somad? Enggak ada disebut Ustadz Somad sini. Bagaimana anak bisa jadi seperti UAS? Mungkin ini maksudnya Ustadz Asep Supriyatna. Universitas yang paling berhasil mendidik alumninya adalah Universitas Penderitaan. Saya ditinggalkan orang tua saya kelas 2 SD di Sumatera Utara. Mereka pindah ke Riau. Saya menumpang di rumah keluarga ibu saya. Habis itu berpindah ke rumah kakak ibu saya. Habis itu berpindah ke rumah orang tua angkat saya. Sampai saya tamat sekolah 95. Di situ baru saya paham skenario Allah. Allah ingin membuat saya sebagai orang yang mandiri. Saya bisa merasakan perasaan paman saya, tante saya, anak-anaknya, mantunya, cucunya. Sekarang anak-anak tak bisa merasakan perasaan itu, tidak halus feelingnya. Kenapa? Karena dia tidak perlu merasa. Di rumah-rumah bapaknya, ini emaknya, mau makan sesuka hati dia, kaki dia angkat ke atas, ada pembantu. Saya nggak bisa begitu. Saya mesti merasakan, melihat wajah mereka, baru saya paham. Allah membentuk saya supaya tajam rasa saya, feeling saya, maka dibuatnya kehidupan saya. Lalu kemudian akhirnya saya pergi ke Mesir 4 tahun gak ketemu ibu saya. Habis itu pergi ke Maroko 2 tahun. Setelah itu pulang, tausiah, ceramah, direkam, diusir, viral. Itu. Jadi nggak ada sekolah yang membuat Abdul Somad itu nggak ada. Tapi pendidikan di rumah, ibu, keluarga, bapak ada, sibuk mencari nafkah. Kemudian lingkungan, bacaan, keadaan, situasi. Jadi siklus manusia ini begini. Mau manusia, mau organisasi, mau yayasan, mau kerajaan, begitu. Generasi pertama pejuang, generasi kedua penikmat, generasi ketiga penghancur. Jadi kalau kita mau anak-anak kita tetap berjuang, jangan buat mereka terlena dengan kenikmatan. Jangan besarkan anak di tempat nenek, karena dia akan punya penyakit, tidak bisa menyuap makanan, tidak bisa ngangkat gelas, tidak bisa mengikat tali sepatu. Kenapa anak kita tidak bisa menyuap makanan? Karena neneknya akan menyuap, dia baru dia nggak pandai ngangkat gelasnya, karena gelasnya diangkatkan. Dia nggak pandai ngikat tali sepatunya, sepatunya dipasangkan, diikatkan. Maka buat anak itu mandiri. Bagaimana caranya? Masukkan ke insan tamu. Kemanapun mutarnya tetap kembali ke insan tamu. Tamat dari insan tama, apakah bisa alumni ini pergi ke Australia? Pede, memang mereka biasa berkomunikasi lancar.
Dia disuruh mencari dana. Dari mana Ustadz tahu? Tadi baju kaosnya udah saya lihat. Dia bisa menulis, dia pergi ke luar negeri, ada yang ke Kairo, ada yang ke Australia, ada yang ke Inggris. Jadi biarkan anak ibu terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang karena dia tahu di mana letak sarang. Dia akan memperbaiki Indonesia, insya Allah. Jangan nanti anaknya mau pergi, mama aku mau pergi ke Cambridge University. Jangan, mama udah tua. Pergi, terbang sejauh mata memandang. Jangan nangis, pergi. Kunci pintu kamar, baru nangis. Doakan dia. Waktu saya mau daftar S3 2017, mak saya umurnya hampir 70, meninggal umur 71. Mak, saya nakut-nakuti dia. Aku udah daftar S3 di Sudan. Sekarang aku mau cuti. Aku tinggal di Sudan 2 tahun. Sebetulnya nggak wajib tinggal. Saya mau ngeliat respon dia. Aku udah terdaftar di Sudan, aku mau tinggal di Sudan 2 tahun. Semua berhenti, aku berangkat. Gimana? Apa kata dia? Aku udah biasa hidup sendirian di rumah ini. Kau silakan pergi, pulang kau dokter. Aku bangga punya anak. Makanya kalau ada mahasiswa yang ngadu ke saya, Ustadz, saya dapat beasiswa dari Al-Azhar, terus emak saya nggak ngizinkan. Mati aja lah mak kau. Justru kalau anak ini berhasil kan dapat pahala mengalir sampai hari kiamat. 4 tahun saya, tapi tidak saya ngomongkan gitu. Takut saya sakit hati dia kan. Dalam hati aja tak bisa saya lagi ngomong, udah kartu mati udah. Saya maunya ibu-ibu itu jumpa sama saya ceritakan bagaimana mak saya. Sampai terpikir saya waktu di Mesir itu 4 tahun nggak pulang. Jangan-jangan aku ini anak angkat. Pulang saya setelah 4 tahun, 98 berangkat 2002 pulang. Mak rindu gak sama aku waktu aku di Mesir? Aku rindu betul sama kau. Jadi gimana cara mak kalau rindu? Ku cari anak-anak yang hitam macam kau. Ada anak tetangga hitam. Itu ku belikan baju hari raya, ku undang makan. Karena ku tengok dia hilang rinduku sama kau. Begitu rupanya cara dia mengobati hatinya. Setelah saya pulang, saya jadi ustadz, saya bawa dia ceramah ke Medan. Saya bawa ke hotel. Mat, ya mak, kawanku mau datang, mau jumpa. Bawa dia ke sini. Jumpa di mana? Terserah, mau di kamar, mau di lobi. Di bawah aja lah. Ya, ayo ku kawan. Saya biarkan ngobrol, saya nguping. Apa cerita? Ibu ini nanya, waktu anak kau di Mesir, kuliah lama-lama di Maroko, apa yang kau doakan? Kenapa hati kau kuat berpisah? Kenapa dia sehat? Aku tiap malam mendoakan dia, ku bacakan 100 kali Al-Fatihah. Untuk anakku Abdul Somad, sehatkan dia ya Allah. Al-Fatihah. Bertawassul dengan surat Al-Fatihah masyru', sunnah. Bertawassul dengan amal soleh. Bagaimana hadis dalam Sahih Al-Bukhari, satu bertawassul berdoa dengan sedekahnya, satu bertawassul dengan bakti kepada orang tuanya, satu bertawassul dengan tidak jadi berzina. Maka bertawassul dengan membaca Al-Quran dan Ummul Quran Al-Fatihah masyru', bukan bid'ah, sunnah. Membaca Al-Fatihah atau dengan bersedekah. Datang jamaah, Ustadz tadi saya lewat di depan rumah emak Ustadz. Oh ibu tahu? Ya saya selalu dulu datang waktu beliau masih hidup. Di antara ceritanya Pak Ustadz, apa cerita dia? Aku selalu menzikirkan anakku. Apa dibacakannya untuk saya bu? Dibacakannya tahlil la ilaha illallah 1000 sampai 3000 kali untuk engkau saja. Ibu. Makanya waktu ibu saya meninggal, saya pikir ini kiamat udah dunia ini. Tak ada lagi tempat meminta tolong. Rupanya sampai hari ini masih ada sisa-sisa doanya yang makbul. Maka doakan anak-anak ibu, kalau nanti dia tamat, insan tamat, dia mau pergi, ibu izinkan atau tidak? Dari bunyinya sepertinya enggak. Bila seorang istri membenci orang tua saya, bagaimana solusinya Pak Ustadz? Panggil istrinya, panggil orang tuanya. Saya
ketemu sama kamu setelah saya tamat kuliah. Selesai S1 umur 24-25. Dari saya dalam kandungan, yang ngandung orangnya ini, yang nangis muntah-muntah ini, yang meregang nyawa ini, yang melahirkan ini, sampai akhirnya aku setelah kuliah barulah ketemu dengan ini. Tapi tentu bahasanya lembut, tidak seperti bahasa saya. Kalau dengan bahasa saya ini dia, aku ketemu dengan ini, aku juga punya emak. Nah, oleh sebab itu dengan bahasa bapak yang lembut, yang baik. Tapi insya Allah ibu-ibu pasti sayang dengan ibunya bapak-bapak. Kenapa? Karena ibu punya anak. Ibu yang sayang dengan ibu mertuanya, insya Allah nanti ibu juga punya menantu, yang menantu ibu sayang dengan ibu insya Allah. Tapi kalau ibu nggak sayang, maka sesungguhnya suamimu adalah anak dari seorang perempuan yang pernah dikandung, disusukan dan dilahirkan. Kamu menemukan dia setelah dia menjadi orang. Jadi seorang perempuan paling bisa merasakan perasaan mertuanya. Saya laki-laki, saya ketemu istri saya setelah dia tamat pesantren. Kalau ibu saya sayang ke saya, biasa karena saya anaknya. Tapi ibu mertua saya, dikandungnya anak itu 9 bulan 10 hari, disusukannya 2 tahun, dibesarkannya, disekolahkannya, setelah itu dikasihnya ke saya. Begitu juga dengan ibu, anaknya, kesayangannya, buah hatinya direlakannya untuk ibu. Maka perempuan dia mesti lebih sayang kepada mertuanya daripada ibunya sendiri. Kenapa? Karena ibunya sendiri yang melahirkannya, tapi ibu mertuanya memberikan anaknya kepada ibu. Saya yakin dan percaya, mudah-mudahan yang retak-retak direkatkan Allah kembali setelah takbir akbar, insyaallah. Amin. Kertas terakhir. Bagaimana saudara kita yang non muslim ingin masuk Islam, tapi dia mohon maaf nggak bisa bicara, tunawicara. Bagaimana caranya? Dia nulis. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Oh, dia nggak bisa nulis Pak Ustadz, karena dia nggak sekolah SLB, sekolah luar biasa. Maka dia pakai bahasa isyarat. Aku hanya menyembah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya di sana itu Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Jadi bisa dipakai 2. Pertama tulisan, yang kedua adalah bahasa isyarat. Begitu juga dengan akad nikahnya. Dia ungkapkan, innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya kalimat itu letaknya di dalam hati. Wa inna ma ju'ilal lisan. Diciptakan Allah lisan alal fuadi dalila, mengungkapkan apa yang ada di dalam hati.